Bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan bacakan request dari sahabat Tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request yang pertama, yaitu request dari Lisna. Requestnya adalah, apakah dia yang sudah kembali masih selingkuh di belakang saya, dan apakah cintanya tulus terhadap saya? Udah punya seseorang yang pernah selingkuh dari kita dan sekarang sudah kembali, apakah dia masih melakukan hal yang sama dan apakah dia tulus atau tidak terhadap kita? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Oke, sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih selingkuh di belakangku? Apakah cintanya tulus kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia masih selingkuh di belakangku? Dan apakah cintanya tulus kepadaku? Oke, sekarang Tarotku akan tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1 kartu, 2 kartu, 3 kartu. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, dan 3. Sekarang pilih 1 kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah dia masih selingkuh di belakangku dan apakah cintanya tulus kepada aku? Kartu Temperance memberikan sebuah simbol di mana secara sadar kita, kaki yang di atas air dan kaki yang di bawah air adalah secara bawah sadarnya sebenarnya sudah menemukan langkah ke depannya bahwa dia sudah serius dan tulus bersama kita dan tidak lagi mengulangi hal yang sama. Jadi kartu ini sebenarnya adalah suatu perubahan yang diambil, suatu keputusan yang diambil di mana antara sadar dan bawah sadarnya semuanya sudah selaras ke satu tujuan, yaitu kembali dengan baik dengan kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Tower sebenarnya adalah sebuah simbol tentang sesuatu yang sudah dibangun, hancur karena ego, karena suatu hal yang tidak bisa ditahan dalam diri, suatu hal negatif dalam diri kita itu menyebabkan kehancuran terjadi. Dan untuk membangun fondasi ini kembali tidaklah mudah. Namun untuk memilih kartu tengah, apakah dia masih selingkuh? Sebenarnya kemungkinan dia selingkuh lagi ya sangat kecil sekali. Dia sedang memperbaiki, namun mungkin memang tidak mudah untuk kembali percaya. Namun untuk bisa hubungan ini baik, untuk ketulusan, saat ini dia sedang menunjukkannya dan sedang berusaha untuk menjaganya. Yang ini juga oke. Yang ini oke. Ini untuk memilih kartu yang paling kanan ya. Oke, kartu The Devil sebenarnya adalah sebuah simbol suatu godaan atau suatu kondisi negatif yang berada di sekeliling dia dan yang berada di dalam dirinya. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia masih melakukan hal yang sama, masih selingkuh, dia masih melakukan hal yang sama. Dan bahkan di sisi yang lain jika ditanyakan apakah dia tulus, di sini bisa dikatakan sebenarnya ketulusan dia juga tidak ya. Yang ini masih bisa selingkuh dan tidak tulus. Yang ini menyesal dan sedang mencoba memperbaiki. Yang ini sudah 100% sedang memperbaiki diri dan menuju ke arah yang positif ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hubunganku akan sampai ke jenjang pernikahan? Apakah dia mencintaiku dengan tulus? Oke, ini adalah request dari Lina Yanti. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Oh mohon maaf, yang sebelumnya ini adalah request dari Neng Putri. Apakah hubunganku sampai ke jenjang pernikahan dan apakah dia mencintaiku dengan tulus? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah hubunganku akan sampai ke jenjang pernikahan? Apakah dia mencintaiku dengan tulus? Tanyakan dalam hati, apakah hubunganku akan sampai ke jenjang pernikahan? Apakah dia mencintaiku dengan tulus ya? Oke, sekarang Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih 1 kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah hubunganku akan sampai ke jenjang pernikahan dan apakah dia tulus mencintaiku ya? Kartu Queen of Swords sebenarnya adalah sebuah simbol di mana suatu keputusan untuk melihat ke arah masa depan, menoleh ke kanan,
itu sudah diputuskan. Jadi jika dikatakan apakah bisa menuju ke jenjang pernikahan, hubungan ini akan mengarah ke masa depan dan akan mengarah ke sebuah pernikahan. Dan di sisi lain dia sudah memutuskan bahwa ini adalah hubungan yang serius dan dia tulus ya. Ini memiliki kartu tengah. Kartu The Sun sebenarnya adalah sebuah simbol kebahagiaan, dimana juga kartu The Sun sebenarnya adalah sebuah simbol jarak yang tepat. Jika dikatakan apakah ini pasti akan mengarah ke jenjang pernikahan, peluang ke pernikahan besar, belum bisa dipastikan 100% karena jika di kartu Queen of Swords di sini sudah dikatakan dengan tegas dia melihat ke depan, namun di sini ada pembatas atau ada jarak atau ada kemungkinan di mana dia mungkin masih akan mempertimbangkan beberapa hal. Namun kartu ini adalah sebuah kartu simbol positif karena di kartu ini juga menyimbolkan simbol sebuah kelahiran. Jadi di kartu The Sun sebenarnya bisa dikatakan apakah dia menuju ke jenjang pernikahan, ini peluangnya sangat besar. Yang pasti hubungan ini hubungan yang tulus dan membawa kebahagiaan ya. Ini yang memiliki kartu paling kanan. Kartu 7 tongkat, kembali kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak ke arah jawaban iya. Iya, dia akan mengarah ke jenjang pernikahan, namun perjalanan tidak mudah ya, dimana masih ada beberapa hal, masih ada halangan-halangan yang harus bisa kalian hadapi. Ketiga-tiganya mengarah ke jenjang pernikahan, namun memiliki tantangannya masing-masing, dimana di kartu yang paling kiri harus sama-sama melihat ke depan. Yang ini harus bisa menjaga hubungan dengan baik, kehangatan satu sama lain, bisa saling terbuka, di sini sangat penting. Dan yang di sini harus bisa bersama-sama bekerja sama untuk menghadapi halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang mungkin muncul dalam hubungan kalian ya. Ketiga-tiganya positif dan ketiga-tiganya menandakan ketulusan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya. Request selanjutnya adalah request dari Handayani. Apakah dia membohongi saya selama ini? Oke. Kita punya seseorang dan kita ingin tahu apakah dia jujur ataukah dia membohongi kita. Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia membohongi saya selama ini? Oke, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia membohongi saya selama ini? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah dia membohongi saya selama ini? Kartu-kartu koin dan kartu cup sebenarnya lebih ke arah jawaban tidak. Dan di sini kartu Six of Pentacles adalah dimana ini adalah sebuah simbol dimana memberilah kepada orang yang tepat, bersikaplah dengan tepat dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi. Dan dalam situasi ini dia tidak bersikap untuk berbohong kepada kita ya. Yang ini dia tidak membohongi kita. Kartu Ace of Swords sebenarnya kembali kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak ke arah jawaban iya. Namun jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia membohongi saya selama ini, sebenarnya kartu Ace of Swords menyimpulkan jika berada di tempat yang jauh, ini akan menjadi ujian yang berat bagi dia. Karena kartu Ace of Swords adalah sebuah kartu di mana perjalanan masih panjang dan dibutuhkan tekad yang kuat untuk melalui perjalanan ini. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia membohongi saya selama ini, saat jarak satu sama lain sangat jauh, peluang dia membohongi kita itu ada. Namun jika jaraknya bisa tepat, bisa bersama-sama saling terbuka, maka peluang membohonginya akan bisa semakin kecil. Namun di sini ada peluang membohongi, biarpun tidak besar ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu Wheel of Fortune adalah sebuah kartu yang menunjukkan suatu momen atau suatu waktu yang tepat. Jika masanya memang dia harus tidak jujur, ada peluang dia akan tidak jujur. Tetapi jika dia bisa jujur, dia akan selalu berusaha untuk jujur. Karena itu untuk yang memilih kartu paling kanan, usahakan untuk bisa saling terbuka, untuk bisa pendapat-pendapat saling diutarakan sehingga tidak perlu sampai kondisi berbohong. Untuk memilih kartu tengah, jagalah jarak dengan tepat. Usahakan tidak long distance atau jauh karena ini bisa menimbulkan kondisi saat sendirian, lelah, akhirnya ada beberapa hal yang tidak disampaikan. Ya. Untuk memilih kartu paling kiri, ini dia tidak membohongi ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Rani. Requestnya adalah dia selingkuh untuk pelarian saja atau benar-benar serius. Oke.
Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia selingkuh untuk pelarian saja atau untuk benar-benar serius? Tanyakan dalam hati, apakah dia selingkuh untuk pelarian saja atau dia benar-benar serius? Sekali lagi ya, apakah dia selingkuh untuk pelarian saja ataukah dia benar-benar serius? Oke, taruh ulangi sekali lagi. Fokus, bayangkan si dia. Apakah dia selingkuh untuk pelarian saja atau dia benar-benar serius ya? Sekarang Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia selingkuh untuk pelarian saja atau benar-benar serius? Kartu Nine of Swords sebenarnya adalah menyimbolkan lebih banyak kondisi di dunia pikiran, dan kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan di sini jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia selingkuh untuk pelarian atau benar-benar serius, sebenarnya kartu Nine of Swords menandakan sebuah kondisi di mana dia sedang mengalami tekanan atau stressing dalam pikiran, dan itu yang menyebabkan dia selingkuh. Jadi bisa dikatakan selingkuhnya dia hanyalah sebuah pelarian, bukan sebuah keseriusan ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu The Empress adalah sebuah kartu dari kartu mayor, di mana menyimbolkan suatu kondisi yang subur, terawat, terjaga, dan terpelihara. Dan di sisi yang lain adalah sebuah simbol suatu hubungan yang baik. Dan di sini jika dikatakan apakah dia selingkuh, sebuah pelarian, yang ini lebih ke arah tidak, namun lebih ke arah memang dia ingin membangun sesuatu, menumbuhkan sesuatu dengan baik. Jadi ini selingkuhnya memang serius ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu 7 Pentacle sebenarnya adalah sebuah simbol di mana saat seseorang melihat jauh ke depan, dia tidak melihat apa yang ada dekat dengan dia. Dan di sini saat dia berselingkuh, dia sedang melihat sesuatu di depan nanti yang bisa dia bangun, dan dia sedang mempertimbangkan juga apakah nantinya sesuatu yang sudah dia bangun ini, perselingkuhannya ini, layak untuk dibandingkan dengan hubungan yang dia miliki. Jika memang layak, dia akan serius terhadap kondisi selingkuhnya, namun jika tidak, dia akan kembali kepada hubungan yang sempat dia lupakan sebelumnya ya. Yang ini masih antara serius atau tidak, tergantung bagaimana nantinya dia bisa menemukan mana yang menurut dia bisa bawa ke masa depan lebih baik untuk dia. Yang ini serius, yang ini hanya pelarian saja ya. Oke, kita akan lanjut lagi. As the Beauty, perbanyak video seperti ini kak. Oke, Tarotku akan perbanyak video-videonya. Semoga waktu merekamnya bisa lebih banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, absen. Komunikasi dan akurasi apakah melibatkan intuisi? Nah, sebenarnya dalam berkomunikasi saja dengan orang lain, intuisi kita digunakan. Saat kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus bisa memahami kurang lebih seperti apa perasaan dari seseorang, sehingga kata yang kita ucapkan juga bisa tepat. Nah, seperti itu saja sebenarnya intuisi sudah terlibat, dan apalagi untuk sebuah akurasi. Dalam kita membaca kartu, ketajaman kita sangat diperlukan, karena itu akurasi perlu dilatih. Dan akurasi merupakan suatu latihan yang nantinya dilatih sampai ke level intuitif. Jadi akurasi juga melibatkan intuisi ya. Jadi sebenarnya komunikasi dan akurasi sama-sama melibatkan intuisi ya. Oke. Masih lanjut lagi. Zodiak untuk Sagittarius. Oke. Untuk yang memiliki zodiak Sagittarius, bisa ikuti bacaan ini. Fokus ke diri, fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Pesan untukku saat ini. Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Pesan untukku saat ini ya. Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Untuk yang Sagittarius, silahkan pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4,
4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri. Pesan untuk Sagittarius, kartu The Fool memberikan sebuah simbol untuk melangkahlah ke depan dengan berani, selalu miliki rasa ingin tahu. Dalam hidup, kadangkala selalu ada yang disebut dengan risiko. Namun dengan kita berani mengambil risikonya, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Namun dengan begitu kita akan mendapatkan sebuah pemahaman, pembelajaran, atau hal baru dalam kehidupan. Milikilah keberanian, karena jika kita tidak memiliki keberanian dalam melangkah, kita terlalu takut untuk melangkah ke depan, kita tidak akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Jadi untuk memilih kartu paling kiri untuk para Sagittarius, beranilah melangkah, milikilah pengalaman-pengalaman baru dalam hidupmu ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 2 pedang menyimbolkan di mana kartu pedang banyak dikuasai oleh dunia pikiran. Saat kita sibuk berpikir ingin melangkah ke kiri atau ke kanan, mempertimbangkan mana yang lebih baik di antara beberapa hal, ini membuat kita akhirnya tidak bisa mendengarkan suara hati kita. Dalam hidup, sesekali pejamkan mata, berhenti untuk melogikakan semua hal, belajar untuk mendengarkan suara hati, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan ini ya. Oke, ini memilih kartu paling kanan. Kartu 5 cup memberikan sebuah simbol untuk saat kita tidak terlalu sibuk lagi melihat kekecewaan di masa lalu, kita akan bisa melihat bahwa masih ada harapan-harapan lain di sini, masih ada peluang-peluang lain yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jadi untuk Sagittarius yang memilih kartu paling kanan, untuk beberapa hal ayo kita lepaskan, belajar move on, karena dengan begitu pintu-pintu baru kehidupan akan terbuka ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa dia Capricorn datang dan pergi sesuka hati? Apa tujuan yang sebenarnya? Oke, untuk apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini. Tarotku akan buat pertanyaannya menjadi kenapa dia datang dan pergi sesuka hati? Apa tujuan dia yang sebenarnya? Untuk yang punya seseorang yang datang dan pergi sekenanya dan kita ingin tahu kira-kira apa tujuan yang sebenarnya, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia datang dan pergi sesuka hati? Apa tujuan dia yang sebenarnya? Oke, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia datang dan pergi sesuka hati? Apa tujuan dia yang sebenarnya? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, kenapa dia datang dan pergi sesuka hati, apa tujuan dia yang sebenarnya? Kartu Star sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi yang memberikan harapan. Jadi sebenarnya kenapa dia datang dan pergi sesuka hati, dia sedang mencari suatu celah atau satu harapan, di mana itu bisa diambil. Jadi, apa tujuan yang sebenarnya? Dia berharap untuk memiliki suatu hubungan yang nantinya bisa menjadi hubungan yang memiliki harapan atau hubungan yang cerah di antara kita dengan dia. Jadi sebenarnya, dia memiliki suatu harapan besar di mana hubungan yang dia bangun bersama kita bisa menjadi hubungan yang baik. Namun, dia masih memerlukan waktu karena dia masih sedang melihat apa yang bisa dia bangun bersama-sama dengan kita, apa yang bisa dia perbaiki, apa yang masih perlu dia jaga, apa yang bisa dia lakukan untuk membuat hubungan ini menjadi lebih baik ya, yang ini ke arah yang baik. Ini memilih kartu tengah. Kartu Hierophant adalah suatu kartu yang menceritakan tentang kondisi untuk memilih dengan bijaksana. Kenapa dia datang dan pergi sesuka hatinya? Ada beberapa hal yang membuat dia belum bisa memutuskan sebuah pilihan. Bisa jadi antara hubungan kita dengan hubungan lainnya. Bisa jadi antara hubungan kita dengan pekerjaannya. Bisa juga antara hubungan kita dengan apa yang harus dia lakukan di luar hubungan kita, untuk karirnya, untuk impiannya. Jadi ini membuat dia kadangkala datang dan pergi sesuka hatinya, padahal sebenarnya dia sedang berusaha untuk mengambil tindakan sebijaksana mungkin. Apa yang sebenarnya dia inginkan, dia ingin bersikap bijaksana antara hubungan kita dengan dia. Karena itu dia masih terpaksa harus datang dan pergi karena dia belum bisa memutuskan dengan bijak langkah apa yang harus diambil ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu High Priestess sebenarnya adalah menyimbolkan seseorang dengan pengetahuan yang luar biasa,
Dan ini membuatnya tidak bisa untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ada satu sisi, dia ingin dekat dengan kita. Ada sisi lain, ada tanggung jawab lain yang harus dia ambil. Hal ini menyebabkan akhirnya dia terlihat seakan-akan pergi dan datang sesuka hatinya. Namun sebenarnya di sisi yang lain dia ingin dekat dengan kita, namun ada tanggung jawab lain, ada kepentingan lain yang juga harus dia jaga. Ini yang